belajar. Termasuk ada Pak Ribut kan juga ikut ya. Oh iya, Pak Ribut itu Pak Ribut Awadi juga ikut kelas Amsilati, dan banyak dari kalangan dari teman-teman, tidak hanya masyarakat saja, bahkan fasilitator juga tertarik untuk ikut kan, banyak. Artinya semua di sini memang kita ingin menciptakan ekosistem belajar, dan kelas Amsilati saya nilai berhasil untuk menciptakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Amsilati Jateng 3. Seperti biasa, kita ada agenda podcast ya, untuk mengisi channel YouTube kita. Alhamdulillah, kita sekarang bertemu dengan Pak Andika. Mas Andika, jangan Pak. Iya. Tapi kelihatannya udah nggak mau tua, saya menolak tua saya. Nama lengkapnya Mas Andika Nugroho apa Ki Hajar Andika? Aduh, ini gawat ini. Iya. Kalau kata Mas juga itu Suwardi kecil. Tapi saya menolak itu ya. Nama saya Andika Nugroho Firmansyah, biasa dipanggil Mas Andika kalau di Sogan. Mas Andika ini sebagai apa ini di Sogan? Sekarang sebagai pembimbing. Jadi dulunya dari tahun 2019 sampai 2023 kemarin saya menjadi kepala sekolah. Kemudian saya kaderisasi lah. Bukan dipecat ya? Enggak. Enggak ada pemecatan di Sogan. Gitu. Ini bukan apa ini sekarang ini? Sekarang masih ngajar juga di sekolahan, di sampai Darul Ilmi Boarding School. Oh, yang baru itu ya? Iya, di Warung Asem. Ya. SMP Darul Ilmi. Sebagai apa di Darul? Sebagai kepala sekolah. Oh, jadi dari sekolah Sogan pindah kepala sekolah di Darul Ilmi. Selain juga di Sogan juga sekarang mengelola Sogan Store bidang ekonominya. Kemudian kita juga buka jasa untuk live TikTok ini, ya kayak studionya Sogan. Jadi kita menyediakan jasa untuk melive-kan barang-barang orang. Oh iya, bagi teman-teman pemirsa, para pendengar, ini kita ada di studio Sogan ya. Ini ada di studio Sogan, biasa untuk live TikTok setiap harinya. Kita minjem ini, alhamdulillah diberi kesempatan sama pembina atau pembimbing kepala Sogan. Dan perlu diketahui juga bahwa Mas Andika ini adalah sebagai masih mahasiswa Magister S2 di UNY ya, di Universitas Negeri Yogyakarta. Bisa dilihat di jaketnya ini. Semoga cepat lulus. Amin ya Allah. Amin. Selesaikan tesisnya. Oke. Ini mumpung kita masih di Sogan ya Mas. Kita penasaran dengan apa sih Sogan itu, atau sekolah Sogan itu bagaimana konsepnya? Mau dijelaskan. Jadi saya berangkat dari sejarah. Awalnya Sogan itu adalah teater, Mas. UKM di kampus gitu. Cuman karena kegiatan di kampus yang cenderung monoton, kita akhirnya coba keluar untuk mengembangkan organisasi. Itu akhirnya di kampung-kampung kita membina teater kampung. Nah, kemudian karena bidangnya ada banyak, dulu sempat ada Sogan musik ya. Bentar, ini di kampus mana ini Mas? Kampus Universitas Pekalongan. Unikal ya. Di Unikal. Tuh 2015 kita keluar. Nah, kebetulan teman-teman ini punya background yang berbeda-beda, ada yang musik, ada yang teater. Kebetulan saya di pendidikan. Nah, di tahun 2019 itu kita mulai menginisiasi kegiatan pendidikannya. Itu mendirikan sekolah Sogan. Nah, sekolah Sogan itu kita basisnya minat bakat, karena melihat pengalaman kita, ya kan. Kenapa sih anak harus belajar atau harus pintar semua bidang? Bukankah pintarnya beda-beda? Akhirnya kita menginisiasi itu, dan model pendidikannya kayak prasmanan. Jadi prasmanan, anak-anak bisa milih sendiri mapel apa yang ingin mereka kuasai, ingin mereka pelajari. Nah, di situ mereka bebas ikut kita. Nah, terus
berjalannya waktu, yang awalnya kita gratis, ya kan, nggak memungut biaya apapun, sekarang kita pakai program kebaikan. Jadi kebaikan dibayar dengan kebaikan, gitu. Yaitu sekilas profil tentang Sogan, ataupun lebih dikenal sekarang dengan sekolah Sogan ya, karena komunitas ini sekarang lebih fokus ke pendidikannya. Betul. Bagi teman-teman juga di sekitar Pekalongan, Batang, atau Pemalang, ayo yang pengen gabung ke sekolah Sogan, monggo kita belajar bersama di sini. Ya, Ada banyak kelas-kelasnya, kelas bahasa Inggris, matematika, apa saja mas kelas-kelasnya? Kita kelasnya ada dari usia PAUD, ya kan, ada usia PAUD sampai ibu-ibu itu ngaji. Nah, kita tersebar saat ini ada di 4 titik, Mas. Di Pekalongan Utara, daerah Selamaran itu PAUD. Kemudian di Pekalongan Barat di Kelurahan Pasir Kraton Kramat itu untuk ibu-ibu ngaji alibata sama ngaji Al-Qur'an. Ustazah Penny itu. Ustazah Penny, ya, yang ngajar Ustazah Penny. Halo Ustazah Penny. Ya, Ustazah Penny ini juga siswa kita di kelas gitar awalnya. Jadi itu yang saya katakan tadi, program kebaikan. Jadi kalau kamu belajar di sini, kamu wajib mulang. Jadi kamu belajar di sini, kamu juga mulang, tapi sesuai dengan keahlian kamu gitu. Nah, itu. Kalau bahasa kita di pesantren itu mengamalkan ilmu, betul. Dapatkan terus kita amalin sebisanya. Betul. Adapun yang belum handal lah, atau belum punya keterampilan mengajar, tapi tetap ingin kita latih juga. Ada acara diskusi pendidikan dan sharing-sharing. Kemudian di Pekalongan Utara ada di Panjang, itu untuk anak-anak SD, Mas Calistung. Ya, nah yang komplit markas kita ada di Medono di sini ya. Di sini kelasnya macam-macam. Ada dari kesenian, ada teater, ada puisi, ada kelas musik itu gitar-gitar, terpampang. Kemudian ada kelas agama, kan ada Amsilati, kebetulan Mas Haidar sendiri kan yang ngajar sendiri. Ada juga untuk kelas-kelas yang kayak mahasiswa tapi belum bisa ngaji gitu kan ya. Itu juga datang ke sini ngaji dari alibata, karena kan banyak yang malu nih, mau masuk TPQ kan sudah besar ya kan, mau masuk ke pondok juga malu, akhirnya kita mewadahi itu. Nah, kemudian ada juga kelas bahasa Inggris, ada writing, speaking, sama TOEFL itu juga ada. Kemudian ada matematika, kebetulan saya yang ngampu matematika itu nggih, SMA sama kelas UTBK seperti itu. Berarti bisa dikatakan yang kita tempatin sekarang ini atau di Medono ini sebagai pusat ya, dari cabang-cabang Sogan yang ada ya. Betul. Ini menarik sekali ya teman-teman ya. Pokoknya pembelajaran di sini, ketika saya mengenal teman-teman Sogan, Mas Andika, Mas Jogawi ya, Miss Indah dan teman-teman yang lain, ini yang saya pertanyakan adalah gratis. Maksudnya bagaimana kita bisa mendapatkan, katakan belajar TOEFL ya, belajar TOEFL itu kalau kita di lembaga lain Mas, bulan itu saya kemarin tanya 600.000 per bulan itu baru belajar itu, kalau mau tesnya nanti 1 juta. Betul. Ini di sini cuma-cuma ya paling bayarnya dengan kebaikan, mengamalkan dengan kemampuan kita. Ada kelas UTBK tadi, ada kelas musik, kelas puisi, pidato juga ya. Dan yang tadi Amsilati, ini menarik. Ada kelas Amsilati juga ya, ini pas dengan channel kita Amsilati Jateng 3, kita ulik sedikit ya. Gimana kelas tanggapan masyarakat atau teman-teman dengan antusias kelas Amsilati sendiri? Kalau saya lihat nih, sebetulnya itu Mas Haidar sendiri bisa jawab karena beliau kan fasilitatornya. Tapi kan saya sebagai host ya, betul. Ini kan narasumber. Oke, kalau saya lihat kebetulan saya juga pesertanya dan saya kemarin tes masih jilid 1 dan belum lulus juga. Nilainya berapa itu jilid 1? Nilainya masih remedi. Kalau Mas Haidar KKM-nya 90, itu tinggi sekali ya. Saya padahal udah open book. Tapi enggak apa-apa. Belum bisa juga. Enggak apa-apa. Yang di sini kan karena komunitas belajar, namanya komunitas, ya semua orang punya kesukaan yang sama. Kesukaannya apa? Kesukaannya belajar. Jadi semua yang ada di sini itu memang suka belajar. Termasuk
ada Pak Ribut kan juga ikut ya. Oh iya, Pak Ribut itu Pak Ribut Awandi juga ikut kelas Amsilati, dan banyak dari kalangan dari teman-teman, tidak hanya masyarakat saja, bahkan fasilitator juga tertarik untuk ikut kan, banyak. Artinya semua di sini memang kita ingin menciptakan ekosistem belajar, dan kelas Amsilati saya nilai berhasil untuk menciptakan itu. Jadi mewarnai juga ya. Kalau saya ambil kesimpulan tadi, kelas-kelas yang ada kebanyakan kan materi umum ya. Betul. TPK, bahasa Inggris, puisi, teater. Nah ini Amsilati ada di bidang yang lain, yaitu di religi atau di agamanya. Kemudian yang menarik ini Mas, kaitannya dengan bidang agama. Ada nggak sih prospek sekolah Sogan sendiri atau kedepannya nanti pengen kombinasi atau pengen kerjasama mengarah ke pondok-pondok pesantren? Ya, oke. Kalau yang seperti itu kita memang bertahap, dan kita enggak tahu kedepannya kayak apa. Ini kan mengalir aja proses, kita masih ibaratnya masih jalan-jalan lah sekolah Sogan ini. Kalau anak kecil kan baru kemarin juga lahirnya ya kan. Ini masih jalan-jalan aja. Jadi nanti ada apa, tertarik apa, kita kembangkan di situ. Dan bisa dilihat kita juga berkembang, akhirnya ada ini live TikTok, ada Warmindo, ada penerbitan kan, macam-macam itu kan berkembang, termasuk nanti menjajaki untuk kerjasama dengan pesantren. Nah kebetulan kita juga masih menginisiasi gerakan literasi, dan saya kira pesantren ini punya potensi yang luar biasa, apalagi dari kiai-kiai terdahulu ya kan, lawal terdahulu kan punya kebiasaan menulis yang luar biasa, dan saya rasa itu pasti menurun ke santri-santrinya. Nah, tidak hanya kitab-kitab saja, tapi syiar kan bisa ke budaya populer, termasuk novel lah, nulis apa. Kalau itu nilai-nilai Islam bisa masuk di situ, itu tentu luar biasa. Ajang dakwah juga di situ. Nah, kita saat ini juga sedang menggarap kerjasama dengan UKM Teater, itu menerbitkan antologi buku puisi, dan juga di Man 1 Pekalongan itu program dengan guru bahasa Indonesianya, satu kelas satu buku. Saat ini ada 6 buku yang masih kita garap, insya Allah akan segera kita launching. Nah selain itu, ini kita juga sudah proses legalitas. Jadi sekolah Sogan ini sudah legal dan bisa mengeluarkan ijazah, gitu kan, dalam PKBM, dalam naungan PKBM, kejar paket di Dinas Pendidikan. Nah ininya tentu kita bisa kolaborasi dengan pesantren-pesantren yang salaf gitu, terutama pondok salaf. Kita bisa datangi nanti pondok-pondok itu, kita bersedia untuk datang ke pondoknya kan, nanti belajar di sana, kita tawarkan program-program kelas-kelas kita di situ, intinya untuk mengembangkan potensi santri sesuai dengan minatnya dia gitu. Itu kalau berhasil sih saya kira bakal keren sih. Amin, kombinasikan antara ya literasi zaman era modern sekarang dengan literasi klasik yang dibawa oleh pondok-pondok pesantren. Semoga kedepannya sekolah Sogan atau yayasan Sogan pada umumnya bisa maju lagi, bisa berkembang menjadi lebih baik. Mungkin itu ya Mas, sekian ya. Biar nggak terlalu lama, sudah kiro juga. Tapi saya pengen terakhir Mas, dua patah kata pesan untuk penonton kita, untuk apapun lah, untuk menghadapi dunia yang serba digital ini, ataupun kedepannya bagaimana membawa anak-anak zaman sekarang untuk bisa lebih menghadapi dunia masa depan. Oke, sebetulnya agak lucu juga kalau dimintai nasihat ya, orang tua banget ya. Apalagi anak-anak ini yang pemirsa sekalian pasti sudah terlalu banyak nasihat-nasihat, tinggal dilakukan aja kan gitu. Tapi karena diminta ya enggak apa-apa. Jadi dunia ke depan akan berkembang sangat cepat sekali dan sangat berbeda dengan apa yang kita lalui sekarang. Kemampuan utama yang diperlukan itu adalah kemampuan untuk menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Itu sudah dikatakan Kanjeng Nabi jauh
ya sebelum era ini berlaku. Nah, itu nanti yang akan bisa membawa teman-teman ini untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman seperti apapun. Kalau dia seorang pembelajar, pasti bisa melalui perkembangan zaman, menjawab tantangan dan permasalahannya. Mungkin itu aja. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terima kasih Mas Andika sudah memberikan waktunya. Kita kapan-kapan berjumpa lagi. Sekian Absilati Jateng 3 Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.